Selamat siang Pak Jeffrey dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 3 akan membahas presentasi kami dengan judul kemoselektivitas. Nama-nama kelompok 3, yang pertama Rudi Gundabano dengan NPM 52180022, yang kedua Elizabeth Mesak 52180018, dan yang ketiga adalah Maria Fatima Fai dengan NPM 52180002. Di sini kami akan membahas tentang kemoselektivitas. Nah, apa itu kemoselektivitas akan dijelaskan oleh Elizabeth Mesak. Kemoselektivitas adalah sebuah molekul yang mengandung dua gugus fungsi yang reaktif, tetapi hanya dipilih salah satu gugus fungsi untuk bereaksi. Misalnya, suatu molekul mengandung dua gugus fungsi. Lalu, jika gugus fungsi A direaksikan, maka gugus fungsi B tidak bereaksi. Dari pemaparan tersebut, dapat kita pertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, reaktivitas relatif dari dua kelompok fungsional yang berbeda seperti NH2 dan OH. Misalnya pada senyawa 1. Misalkan kita deasetilasi untuk memasukkan gugus asetil, maka akan menghasilkan senyawa nomor 2 di mana gugus asetilnya berikatan, di mana gugus asetil ini berikatan pada NH2, atau menghasilkan senyawa 3 yang mana gugus asetil ini berikatan pada gugus O. Yang kedua, reaksi dari 1 dan 2 gugus fungsional identik. Misalnya pada senyawa nomor 4 ada 2 gugus fungsi yang identik, yaitu OH. Lalu apabila kita mungkin ingin membuat suatu monoeter dari senyawa 4 ini, maka kita akan mutilasi sehingga senyawa tersebut berikatan pada gugus OH, di mana gugus OH yang satu ini merupakan gugus yang bereaktif. Yang ketiga, reaksi kelompok sekali mungkin bereaksi 2 kali seperti dalam sintesis diol. Teman-teman bisa lihat pada senyawa 7 bereaksi dengan Na2S menghasilkan senyawa 8, lalu bereaksi lagi dengan suatu alkil bromida menghasilkan senyawa 9, yaitu guideline-nya yang pertama atau pedoman yang pertama, di mana jika suatu molekul memiliki dua gugus fungsi yang reaktivitasnya tidak sama, maka gugus yang lebih reaktif dapat dibuat untuk bereaksi terlebih dahulu. Kita lihat pada analisis senyawanya, di mana di sini telah tersedia senyawa nomor 2 yang mana apabila kita analisis terjadi diskoneksi antara ikatan C dan N sehingga menghasilkan senyawa 1. Lalu TFGI menjadi senyawa nomor 10. Nah, di senyawa nomor 10 ini kita diskoneksi lagi sehingga atau pemutusan ikatan lagi melalui reaksi nitrasi yang menghasilkan suatu starting material berupa fenol. Nah, lalu bagaimana sintesisnya? Sintesisnya kita mulai dari fenol. Nah,
dari fenol ini kita akan mereaksi melalui nitrasi menggunakan reagen HNO3, di mana dimasukkan pada benzen dari fenol. Nah, ketika kita nitrasi maka menghasilkan senyawa nomor 10, di mana HNO3 ini akan menghasilkan NO2 yang berikatan pada posisi para. Mengapa pada posisi para? Karena OH merupakan gugus pengarah orto dan para. Nah, dari senyawa nomor 10 ini kita tahu bahwa NO2 dan OH merupakan gugus fungsi yang dapat direduksi. Akan tetapi pada senyawa nomor 10 ini NO2 lebih reaktivitasnya lebih besar daripada OH, sehingga kita reduksi menggunakan H2BD sehingga menghasilkan senyawa nomor 1. Nah, dari senyawa nomor 1 inilah maka akan kita asetilasi menggunakan anhidrida asetat sehingga menghasilkan target molekul 2. Yang berikut yaitu sintesis siklometikain, di mana ketika kita analisis senyawanya terdapat senyawa 12 atau siklometikain yang mana terjadi pemutusan ikatan antara C dan O sehingga menghasilkan senyawa 13 dan amino alkohol. Nah, senyawa 13A terjadi lagi pemutusan antara C dan O pada gugus eter. Nah, sehingga menghasilkan suatu alkil halida dan suatu senyawa nomor 15. Nah, pada senyawa nomor 15 ini menghasilkan dua gugus fungsi yaitu CO2H dan OH. Senyawa nomor 15 ini tergantung pada pH, di mana pada pH-nya yang di bawah 5, maka senyawa ini akan netral. Sedangkan gugus OH itu lebih nukleofilik daripada gugus COH2 yang terdelokalisasi tetapi tidak cukup nukleofilik untuk bereaksi dengan alkil halida. Lalu bagaimana caranya kita untuk mencari starting material lalu mensintesis? Nah, caranya adalah karena senyawa nomor 15 tergantung pada pH, maka kita dapat meningkatkan reaktivitasnya. Caranya yaitu dapat kita lihat pada berikutnya. Pada senyawa 15 ini kita tambahkan suatu basa pada pH 5. Nah, sehingga akan menghasilkan senyawa 16. Nah, tetapi senyawa 16 ini menghasilkan suatu anion pada CO2. Hal ini tidak diinginkan karena tidak menghasilkan target molekul pada akhirnya, sehingga kita tambah lagi suatu basa namun pada pH 10 sehingga menghasilkan senyawa 17, di mana pada senyawa 17 ini mengandung dianion. Nah, dianion inilah yang akan kita gunakan untuk sintesis. Kita masuk pada sintesisnya di mana dimulai dari starting materialnya berupa senyawa 15. Nah, karena senyawa 15 ini tergantung pada pH, di mana ketika kita menambahkan suatu basa pada pH 10 akan menghasilkan senyawa 17, maka pada sintesis ini kita mulai dari suatu senyawa 15
dengan menambahkan suatu basa dan pH di atas 10 sehingga menghasilkan senyawa 17 dan senyawa 14. Akan tetapi karena alkil halida merupakan suatu senyawa alkil sekunder yang tidak reaktif, sehingga dibutuhkan suatu gugus pergi yang baik, yaitu iodida. Sehingga dimana pada senyawa 14 ini alkil halidanya diubah menjadi alkil iodida, sehingga ketika senyawa 17 bereaksi dengan senyawa alkil iodida, maka menghasilkan target molekul 13. Materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Maria Fatima Fai. Baik, terima kasih. Untuk kemoselektivitas yang berikut, kita masuk pada guideline 2, di mana pada guideline 2 ini menjelaskan bahwa jika pada suatu gugus fungsi dapat bereaksi 2 kali, maka produk dari reaksi pertama akan bersaing untuk bereaksi dengan reagen. Reaksinya dapat dikatakan berhasil jika satu reaksi dari bahan awal lebih reaktif daripada produk. Contoh reaksi antara alkil halida dengan NaSH dan Na2S. Berikut kita bisa lihat pada reaksi ini dapat kita katakan bahwa satu alkilasi dari produk awal sama-sama memiliki nukleofili dengan atom H atau HS. Hal ini terlihat jelas pada reaksi pertama dengan Na2S. Di mana pada reaksi pertama pada senyawa 18 yang direaksikan dengan suatu alkil halida dapat menghasilkan senyawa 19, yaitu RSH. Pada senyawa 19 direaksikan dengan HS, maka diperoleh senyawa 20, di mana pada senyawa ini berada dalam suatu kesetimbangan dengan RS, dan dengan adanya gugus Br pada senyawa 20 dapat mengalami perpindahan ke senyawa 21, yaitu RSR. Next, yang berikut. Pada analisis senyawa 22, suatu asil klorida dapat dianalisis atau dilakukan diskoneksi atau pemutusan ikatan CO sehingga dapat menghasilkan suatu alkohol dan COCl2. Untuk sintesisnya sendiri, yaitu fenilmetanol atau alkohol yang tadinya diperoleh itu kita reaksikan dengan COCl2 sehingga akan menghasilkan produk pada senyawa nomor 22. Senyawa ini dapat dikatakan berhasil karena senyawa 22 ini kurang reaktif karena dipengaruhi oleh adanya konjugasi. Akan tetapi hal ini pada senyawa 24A terjadi delokalisasi pada produk yang diperoleh, sehingga gugus karbonil dari senyawa 21 jauh lebih sedikit elektrofiliknya dibandingkan dengan fosgen. Next. Baik, yang berikut kita masuk pada guideline 3. Di mana pada guideline 3 ini menyatakan bahwa jika kita ingin mereaksikan gugus fungsi yang kurang reaktif dari dua kelompok fungsional yang berbeda dan kita ingin melindungi senyawa yang lebih reaktif, maka kita melindungi gugus fungsi tersebut dengan menggunakan gugus pelindung.
Gugus pelindung adalah sesuatu yang ditambahkan ke grup fungsional untuk mengurangi atau menghilangkan reaktivitas yang tidak kita inginkan. Contohnya pada reaksi ini. Pada reaksi ini merupakan suatu asam amino yang digambarkan oleh senyawa nomor 25. Asam amino ini dilindungi oleh asil klorida. Pada asam amino tersebut terdapat dua gugus fungsi. Yang pertama, gugus CO2H dengan gugus keduanya adalah NH2. Pada senyawa nomor 26 atau produknya itu bersifat kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa nomor 22 karena strukturnya lebih terkonjugasi daripada senyawa 22. Yang berikut pada sintesis tiol. Pada sintesis tiol dapat dilakukan dengan alkilasi langsung dari H2S, namun alkilasi langsung dari H2S ini reaksinya kurang baik karena produknya bersifat sama reaktifnya dengan bahan awalnya. Sedangkan bisa juga sintesis tiol ini dapat dilakukan dengan sintesis tiourea, di mana suatu tiourea dapat direaksikan dengan haloalkana, dapat menghasilkan garam tiouranium pada senyawa 28. Garam tiouranium ini tidak dapat bereaksi lebih lanjut karena mudah terhidrolisis menjadi suatu tiol. Yang berikut adalah sintesis dari suatu senyawa kaptodiamin. Senyawa kaptodiamin ini merupakan suatu obat penenang yang strukturnya terdapat pada senyawa nomor 32. Nah, pada sintesis senyawa kaptodiamin dapat dilakukan dengan pemutusan ikatan CS sehingga menghasilkan suatu tiol yang dapat direaksikan dengan senyawa 34. Analisis lebih lanjut senyawa tiol dapat dibuat dengan metode tiourea dengan halida sehingga akan menghasilkan produk Friedel-Crafts. Produk dari Friedel-Crafts ini dilakukan FGI atau pergantian gugus fungsi untuk dapat dilakukan diskoneksi. Nah, untuk metode sintesisnya sendiri dapat dimulai dari PHSH direaksikan dengan BuCl sehingga sintesis lebih lanjut akan menghasilkan produk 37. Produk 37 ini direaksikan dengan NaBH4 akan menghasilkan senyawa nomor 35. Selanjutnya, senyawa nomor 35 direaksikan dengan suatu tiourea akan menghasilkan suatu tiol. Nah, tiol inilah yang selanjutnya akan direaksikan dengan produk senyawa nomor 34 pada suasana basah akan menghasilkan produk akhir yang berupa kaptodiamin. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Reli Gundabano untuk melanjutkan presentasi materi berikutnya. Selanjutnya,
Nah, pada metode yang berikut merupakan metode yang baik di mana kita menggabungkan dua gugus fungsi yang identik menjadi satu gugus fungsi yang bereaksi sekali untuk menghasilkan produk dengan reaktivitas yang jauh lebih rendah. Nah, di sini kita sudah memberikan sebuah contoh di mana senyawa 47 dan senyawa 48 jika digabungkan dengan metanol dalam pelarut asam akan menghasilkan suatu diester, yaitu pada senyawa 46. Nah, jika dalam larutan basa, senyawa ini akan menghasilkan senyawa 49. Senyawa 49 ini jika direaksikan dengan SOCl2 akan menghasilkan senyawa 50. Selanjutnya metode ini bekerja karena metoksida menyerang gugus karbonil menggantikan anion karboksilat. Nah, pada contoh berikut ini senyawa 51 ini dilarutkan dengan metoksida akan menghasilkan senyawa 52 ini. Nah, metoksida ini menyerang gugus karbonil sehingga metoksida menggantikan anion karbonil. Nah, metoksida ini dia tidak menyerang anion lain untuk membuat diester. Hasil netralisasi akan menghasilkan setengah ester pada senyawa 49 ini. Selanjutnya ada sebuah contoh. Di sini merupakan contoh produk atau senyawa 54. Produk atau senyawa 54 ini biasa digunakan dalam sintesis senyawa fungsida. Nah, ini dapat dibuat dari senyawa 53 dan senyawa 48 direaksikan dengan AlCl3 akan menghasilkan senyawa 54. Nah, ini merupakan bagian peringatan di mana jika dua kelompok gugus fungsi hampir sama tetapi tidak persis sama, jangan mencoba untuk mereaksikan satunya dan yang satunya tidak. Contohnya seperti senyawa 55 dan senyawa 56. Senyawa 55 dan senyawa 56 merupakan senyawa diol Nah, yang terakhir merupakan peringatan di mana jika dua kelompok gugus fungsi hampir sama tetapi tidak persis sama, jangan mencoba untuk mereaksikan satu dan yang lainnya tidak. Nah, contoh di sini kami sudah memberikan contoh. Nah, senyawa 55 ini dan senyawa 56 merupakan senyawa diol. Di mana kenapa dikatakan senyawa diol? Karena
memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi OH. Begitu pula dengan senyawa 56. Nah, meskipun di senyawa 56 ini terdapat satu tambahan gugus metil, tetapi tidak cukup untuk membuat perbedaan reaktivitas yang signifikan. Nah, upaya untuk kita membuat monoeter tertentu dari salah satu, maka reaksi yang kita buat itu keduanya akan gagal. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila dalam presentasi ini ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Jangan lupa komen sehingga kami bisa memperbaikinya di video-video pembelajaran, di video-video selanjutnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.